Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan wisatawan menderita luka-luka dan 1 orang dilaporkan tewas akibat bus yang mereka tumpangi terjun bebas ke jurang di kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal. Sakit hati tidak diberikan THR saat dipecat. Mantan karyawan melempar bom molotov dan menyerang kantor perusahaan ekspedisi di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta. Pasokan dari petani terlambat, harga telur ayam dan bawang merah meroket di kota Semarang. Dua pekan pasca Lebaran, harga bahan pokok di pasaran bukannya turun, justru naik drastis. Harga telur di kota Semarang tembus Rp30.000 per kilogram dan bawang merah kini dijual Rp50.000 per kilogram. Dua pekan pasca Lebaran, harga sejumlah bahan pokok di kota Semarang bukannya turun, justru semakin mahal. Harga telur di Pasar Peterongan saat ini dijual Rp30.000 per kilogram, padahal saat Lebaran harga telur hanya Rp28.000 per kilogram. Telur 30. 30. Kemarin 29, mulai sekarang itu 30. 30 ya Bu ya. Bu, kenaikan telur ini karena apa ini Bu? Sampai 30 ini karena apa harganya mahal ini? Nah, ini kayak makannya ayam. Pakan ayam. Ayam, iya. Tidak hanya telur, harga bawang merah juga bikin geleng-geleng kepala. Bawang merah kini dijual Rp50.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok diduga disebabkan lambatnya pengiriman dari petani ke pasar pasca Lebaran. Berambang tidak bisa masuk, tenaganya tidak ada. Masih libur. Masih libur ya Bu. Soalnya Berarti, saya tanya sama yang jual berambang begitu. berarti dari petani ke Dari sininya petaninya, ya. mengalami keterlambatan. Ya. Karena masih sawal ini Masih ya Bu. sawal toh, nggak ada yang ngirim. Tingginya harga telur dan bawang pasca Lebaran dikeluhkan oleh masyarakat. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian untuk menghemat pengeluaran bulanan. Ya, mohon kebijaksanaan dari pemerintah untuk bisa menstabilkan, kasihan kita rakyat kecil. Kalau telur, brambang, mahal itu kan kebutuhan pokok kita, rakyat kecil. Oke, Bu ini dengan Pedagang memprediksi harga akan turun dan kembali normal dalam 2 pekan ke depan saat pasokan dari petani ke pasar mulai berjalan normal. Halim Zafir melaporkan dari Kota Semarang. Sebuah rumah rusak karena tertimpa longsoran tanah di Desa Sawangan, Kabupaten Purworejo. Tak hanya itu, tanah longsor dari talut yang jebol juga membuat sebuah mobil terperosok. Tanah di Desa Sawangan, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo longsor dipicu tingginya intensitas hujan yang terjadi pada Jumat malam lalu. Akibatnya rumah warga rusak tertimpa longsoran tanah dari tebing setinggi 4 meter. Tak hanya itu, sebuah mobil juga ikut terperosok. Hujan lebat, air dari saluran air itu meluap, menimpa darat. Apa aja yang rusak Pak? Isi dapur, masuk mobil. Petugas dan relawan berjibaku mengevakuasi mobil yang terseret longsor bersamaan dengan mengevakuasi rumah warga yang juga tertimpa tanah. Semua yang hadir, baik dari TNI, Polri, dari Polsek, Koramil, semua terlibat dan warga dibantu warga Gintungan ya, Gintungan dan warga Kali Gintung dan warga Sawangan berjibaku bersama-sama masyarakat. Kondisi tanah yang labil ditambah tingginya intensitas hujan jadi penyebab longsor. Bencana ini menimbulkan kerugian lebih dari Rp20 juta. Dalam waktu dekat, warga bergotong royong untuk memperbaiki talut di sekitar lokasi kejadian agar longsor tak terulang kembali. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Tingginya intensitas hujan membuat jalur antar provinsi amblas sedalam 50 cm di Kabupaten Cilacap. Tak hanya itu, jalur alternatif di Kabupaten Temanggung pun tertutup longsor sehingga kendaraan roda 4 harus mencari jalur lain.
Jalur antar provinsi di Desa Cilongkrang, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, amblas sedalam 50 cm. Guyuran hujan yang terjadi semalaman membuat jalur penghubung antar Jawa Tengah ke Jawa Barat rusak sepanjang 8 meter. Kondisi itu membuat separuh bahu jalan terpaksa dipakai. Petugas berupaya memperbaiki jalan provinsi yang rusak, namun perbaikan ini berdampak pada lalu lintas yang membuat pengendara harus mengurangi kecepatan. Ya, ini untuk ke pemerintah di sini, Provinsi Jawa Tengah, terus Kabupaten Cilacap untuk segera ditindaklanjuti aja gitu. Untuk Baik jalan kita. ini vital nggak Pak? Ya, sangat vital. Ini kan jalur provinsi katanya gitu. Karena jalan ini vital sih Pak. Jadi untuk antara Jawa Barat, Jawa Tengah itu memang jalur ini cukup padat dan dipakai seperti itu Pak. Jalan penghubung antar provinsi di wilayah Kecamatan Sidareja tergolong rawan amblas karena struktur tanah yang labil terutama saat hujan deras. Tingginya intensitas hujan pada Jumat malam juga membuat tebing dengan ketinggian 30 meter longsor dan menutup jalan alternatif. Akibatnya, jalan di Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung tertutup dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sementara kendaraan roda 4 harus mencari jalur lain. Sambil menunggu alat berat, warga dan petugas menyingkirkan longsor yang menutup jalan sepanjang 10 meter dengan ketebalan mencapai 1,5 meter. Bahwa terjadi tanah longsor di Dusun Ngelamu, Desa Kalimanggis, yang menutup akses jalan antara Kaloran dengan Sumawono, yaitu sepanjang kurang lebih 10 meter dengan lebar kurang lebih sekitar 4 meter, namun tidak menutup total akses yang ada dan sepeda motor masih bisa melintas. Longsor di jalur ini sudah terjadi untuk kedua kalinya sepanjang 2023. Padahal jalur ini menjadi pilihan untuk hilir mudik dari Kabupaten Temanggung ke Kabupaten Semarang dan sebaliknya. Wahyudiono dan Mardianto melaporkan dari Kabupaten Temanggung dan Cilacap. Polres Karanganyar bergerak cepat mengungkap kasus penemuan mayat di Sungai Bengawan Solo Kamis pagi. Korban diduga mengalami tindakan kekerasan. Polisi juga telah mengamankan rekan korban yang diduga sebagai pelaku. Misteri penemuan jenazah berjenis kelamin laki-laki di Sungai Bengawan Solo menemui titik terang. Korban bernama Joko Siswoyo, warga Boyolali, diduga mengalami tindak kekerasan sebelum ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Bengawan Solo pada Kamis pagi. Dari hasil pengumpulan bukti di lapangan dan keterangan sejumlah saksi, polisi telah mengamankan seorang tersangka yang merupakan rekan korban. Tersangka masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Ya, untuk sementara ini kita amankan ini masih dalam status pemeriksaan ya, sementara bisa sebagai saksi dulu. Ya. Satu orang kan? Sementara satu orang. Sejumlah barang milik korban yakni sepeda motor, sandal, dan pakaian korban diamankan polisi untuk diselidiki lebih lanjut. Garis polisi masih terpasang di sebuah lahan kosong di daerah Suruh Kalang, Kecamatan Jaten. Di tempat inilah sandal korban ditemukan dan menjadi posisi terakhir yang dikirimkan korban kepada rekannya melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar.